Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Manusia di dalam Al-Quran dinamakan dengan insan. Bahkan di dalam Al-Quran juga terdapat surah yang namanya adalah surah Al-Insan. Kenapa manusia disebut di dalam Al-Quran dengan nama insan? Karena yusammal insanu linisyihi. Manusia dinamakan dengan nama insan linisyihi karena sifat lupanya. Artinya manusia itu memiliki sifat lupa, dan sifat itu menjadi sifat yang fitrah di dalam diri manusia. Kita sendiri biasa mengalami sifat dan efek dari lupa itu. Kita terkadang menyimpan satu barang, berselang beberapa waktu kita lupa di mana kita menyimpan barang tersebut. Kita terkadang mengatur satu jadwal, menjadwalkan satu kegiatan, atau merencanakan sesuatu. Akan tetapi karena sifat lupanya, sifat lupa yang ada pada diri kita menjadikan kita lupa akan rencana yang telah kita susun. Bahkan terkadang manusia juga lupa untuk apa ia hidup, untuk apa ia diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Terkadang manusia lupa akan hal ini. Ia lupa bahwa tujuannya ketika hidup di dunia adalah beribadah. Tujuannya diadakan di dunia adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat, terkadang manusia lupa akan kewajiban melaksanakan sholat. Ibadah puasa, terkadang juga manusia lupa untuk melaksanakan puasa, apalagi ketika di bulan Ramadan, serta kewajiban-kewajiban yang lain yang menjadi tujuan kita ketika hidup di dunia ini. Makanya Nabiullah Muhammad SAW bersabda, Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam khatta'un, selalu melakukan kesalahan. Pada hari ini, karena sifat lupa yang ia miliki, ia melakukan dosa. Kemudian besok, karena sifat lupa yang ia miliki, ia juga melakukan dosa, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
juga melanggar apa yang dilarang di dalam agama. Itulah sifat manusia, selalu melakukan kesalahan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi terhadap sifat manusia yang selalu lupa dan melakukan kesalahan dengan sabdanya, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang selalu melakukan kesalahan, at-tawwabun, adalah orang yang selalu meminta ampun, selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, saya menjadi mengingat salah satu kisah pada zaman Sayyidina Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang menghadap kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah melakukan dosa. Apa yang harus saya lakukan?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Pulanglah, kemudian bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosamu." Ternyata sahabat ini tidak hanya sekali menghadap kepada Rasul. Berselang beberapa waktu, ia kembali bertemu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia tanyakan lagi, "Ya Rasulullah, saya telah melakukan kesalahan. Apa yang harus saya lakukan?" Kemudian Nabi selalu menjawab dengan jawaban yang sama, "Pulanglah, kemudian bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosamu." Setelah beberapa kali terulang, kemudian sahabat ini menjadi bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kira-kira kapan dosa saya ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka Rasul menjawab, "Nanti dosamu itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika engkau sudah bosan lagi bertaubat kepadanya." Artinya Allah itu dengan sifat pengampun yang ia miliki, ia akan senantiasa menerima taubat dari hambanya. Maka benar apa yang ada di dalam Al-Quran, firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa yang ada. Sekotor apapun kita karena dosa-dosa yang telah kita lakukan, seburuk apapun kita karena kesalahan-kesalahan yang telah kita laksanakan, ketika kita menghadap kepada Allah, meminta ampun kepadanya, maka Allah dengan sifat yang ia miliki, dengan sifat pengampun yang Allah miliki, sifat maha penyayang yang Allah miliki, maka Allah akan menerima segala taubat yang kita hadapkan kepadanya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Subhanakallahi wa bihamdik. Subhanakallahi wa bihamdik. Subhanakallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.